Bismillahirrahmanirrahim. Subuh pagi ini kita akan ke bandara. Insyaallah hari ini kita akan berkunjung ke Nias. Ada serangkaian kegiatan di Nias Darul Antara Waslia dan mengisi kuliah umum di Sekolah Tinggi Agama Islam, bertemu dengan teman-teman di Nias. Sengaja mengambil pesawat pagi supaya tiba lebih cepat di Nias, di Gunung Sitoli, dan bisa merangkai beberapa kegiatan insyaallah di sana. Sampai ketemu di perjalanan menuju ke bandara berikutnya. Ya, sekarang saya sudah di atas pesawat Citylink yang akan menerbangkan kami menuju kota Gunung Sitoli. Penerbangan tidak lama, kurang dari 1 jam. Pesawat Citylink, pesawat baling-baling ATR. Insyaallah itu kita akan terbang lebih kurang sekitar 40 menit dari Kuala Namu menuju kota Gunung Sitoli. Alhamdulillah kita sudah mendarat di Bandar Udara Binaka, Nias. Penerbangan lebih kurang 45 menit. Oh iya, Nias ini wilayah kepulauan di sisi barat pantai Sumatera. Ada 5 kabupaten kota: Kota Gunung Sitoli, Nias, Nias Barat, Nias Utara, dan Nias Selatan. Nias ini daerah yang sungguh indah sebenarnya. Objek pariwisatanya sangat bisa diandalkan. Ada ombak yang tinggi di pantai Sorake, kemudian ada wisata lompat batu yang juga saya kira menjadi ciri khas dari Nias. Nanti siang akan ada serangkaian kegiatan sampai dengan besok. Terus ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. M. Abdi Lubis, MSI, Ketua STAI Nias, menyambut kedatangan PW Al-Waslia, Dr. Haji Iskandar Batubara, MSI, dan mengucapkan selamat datang kepada beliau dalam rangka dalam rangka puncak acara Harlah Al-Jamiatul Wasliyah ke-93. Semoga dengan kedatangan beliau merupakan ruhul jadid fi jasadil ummah, artinya dengan kedatangan PW Al-Jamiatul Wasliyah, Pak Dedi. Ya, Pak Dedi, menambah semangat kita dan membuat pergerakan Al-Wasliyah kembali hidup di kota Gunung Sitoli dan di Pulau Nias pada umumnya. Selamat Harlah Al-Jamiatul Wasliyah ke-93. Ya, alhamdulillah ini sekarang sama Pak Kakan Kemenak kita berkunjung ke kantor beliau di kantor Kementerian Agama Kota Gunung Sitoli, Nias. Nanti kita akan ngobrol dengan beliau soal moderasi ya, Pak Kakan ya. Bang, kita podcast dulu ya, Bang. Siap. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kunjungan ini, kunjungan yang sangat berharga ini. Siap, Bang. Di akhir tahun. Oke, kita akan mulai podcast dengan Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gunung Sitoli. Tapi kami sini merasakan nyaman, aman, karena ada satu bentuk budaya masyarakat kita di sini
Kalau di Batak ada seperti perekat itu Dalihan Natolu, di sini ada namanya Fatali Puse. Kota Gunung Sitoli ini dan Nias umumnya sebenarnya yang datang pertama ini adalah dari Muslim beragama Polem dari Aceh. Nah, di sini sekarang ada itu makamnya sekitar 1.600 sekian masih ada. Kemarin kalau Kristen kami mengikuti jubileum 150 tahun. Berarti masih 150 tahun di sini kan, Kristen. Nah, sehingga memang merawat umat beragama ini tidak ada persoalan siapapun yang duluan masuk tidak menjadi penentu untuk memancing ke komplek-komplek umat beragama. Nah, sekarang menuju Stai, Nias. Sebelum ke sana mau makan siang dulu dengan Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Gunung Sitoli. Kita makan siang dan kemudian nanti saya mengisi kuliah umum di Sekolah Tinggi Agama Islam Nias. Mari sambil jalan. Karena ternyata makin banyak yang saya tahu, makin banyak yang saya nggak tahu. Sekarang misalkan, kalau ditanya sama saya, soal bagaimana manajemen pendidikan dakwah Islam terbaik, mana ngerti saya? Kalau mau tanya sama saya ini spesialisnya politik pembangunan. Kalau ibarat dokter, saya ini dokter spesialis politik pembangunan. Jangan tanya sama saya macam mana manajemen pendidikan Islam, itu nggak disiplin ilmu saya. Itu artinya apa? Semakin banyak yang kita tahu, semakin banyak pula yang ternyata kita nggak tahu. Kita kuasai satu hal, tapi kita makin bodoh di hal yang lain. Saya ingin ingatkan adik-adik semuanya, teman-teman mahasiswa. Hari ini kalian masih S1, selesai S1, kalau mau berkarir, lanjut. Kalau mau S2, saya kira peluang hari ini untuk bisa menempuh pendidikan di banyak tempat, itu terbuka begitu lebar. Hari ini, gunakan kesempatan semaksimal mungkin. Supaya besok, saya percaya betul bahwa ilmu itu yang membuat jalan hidup kita ke depan makin mudah. Ya, sudah selesai dari Stai Nias, kuliah umum. Selanjutnya kita akan podcast dengan salah seorang tokoh pemuda Nias. Ikuti saya, lanjut kita podcast. Ya, saya di Taman Yahuwu, Kota Gunung Sitoli. Kita mau podcast lagi dari tempat yang bagus supaya view-nya laut dan pemandangan sore biar indah kelihatan nanti. Teman-teman nanti boleh saksikan. Beliau ini salah satu dari orang tua yang anaknya itu mendapatkan beasiswa pemerintah untuk kuliah. Jadi alhamdulillah Bapak untuk menanyakan kampung kami dari sini. Kampung kami dari sini kira-kira 3 jam. Dari sini sampai di kampung. Kelemahan besar adalah jalan dengan lampu. Belum ada lampu. Belum jalan. Listrik. Jalannya ondorlah semua. Yani sehingga kami sangat payah untuk mencari nafkah sehari-hari. Karena mengapa? Untuk mata pencarian kami hanya nelayan, Pak. Nelayan itu sangat minus. Mengapa rupanya? Seandainya ada ikan nanti banyak, harganya nggak ada. Harga murah. Seandainya ikan sedikit, harganya mahal, tapi pendapatan kami seseorang sedikit kan. Nah, itu makanya kami situ agak minus pendapatan. Sehingga kami karena Allah lah Maha Kuasa yang tahu yang mana yang betul, seandainya ada hambanya di dalam dunia ini pasti diberikan makan. Bang, mau sholat maghrib bang? Ya, sholat maghrib dulu. Dulu di Raya Al-Furqan, Kota Gunung. Oke.
kami terima SK Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah Cabang Kota Gunung Sitoli dan akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya tadi begitu dijemput di bandara oleh Pak Bestari, saya sampaikan bahwa insya Allah kita akan seriusin untuk menjadikan dan mengembalikan kejayaan Wasliyah di Kota Gunung Sitoli dari aset yang ada hari ini. Kemudian pesan ulang tahun kedua Wasliyah kita di Nias ini, Pak Bestari, jaga terus hubungan baik dengan pemerintah daerah, dengan seluruh ormas-ormas yang sudah ada. Karena DNA kita ini DNA penghubung, bukan DNA peretak, bukan DNA penghancur. Saya bilang dengan teman-teman di pengurus wilayah, dengan pengurus majelis dakwah, saya bilang konsentrasi kita sekarang ada dua, Kepulauan Nias dengan Toba. Toba itu Al-Wasliyah pernah besar sekali di Porsea itu, karena pernah muktamar Al-Wasliyah tahun 35 itu di Porsea. Wasliyah baru 5 tahun udah bikin muktamar di Porsea. Karena menurut saya dua wilayah ini kok seperti agak terlalu tidak menjadi konsen kita belakangan. Kalau Karo itu sudah cukup banyak, saya kira hampir semua ambil bagian, MUI mengambil bagian, Dewan Dakwah ngambil bagian, Al-Wasliyah ada, Muhammadiyah ada, NU ada. Kalau di data penyuluh agama di Karo itu, ya itu memang paling banyak Al-Wasliyah, kemudian NU, Muhammadiyah, Dewan Dakwah. Kemari hampir tidak ada. Menutup perjalanan kegiatan di Kota Gunung Sitoli, kita akan ziarah ke makam pembawa Islam pertama di Tanah Nias, namanya Tengku Polem. Beliau berasal dari Aceh, masuk kemari sekitar tahun 1600-an. Kita akan lihat makamnya. Yang kiri. Ini yang tahun 1929. Oh, istrinya buruh Harepa. Iya. Tapi diberikan gelar itu baru Harepa. 1696. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahum waj'al jannata mathwahum wa naqqihim minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas wabdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa adkhilhumul jannah wa adkhilhumul jannah wa adkhilhumul jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terlalu besar, nanti sholat bisa di ruang besar. Jadi dua yang membawa, makanya ini kalau polem, satu kampung ini polem. Satu kampung ini polem. Iya, tapi kalau ini namanya siapa sih? Tengku? Ini Datuk Raja Ahmad. Datuk Raja Ahmad, ya. Ini kan dari Padang, Caniago. Jadi kelurahan Ilir itu di sekitar masjid Termasuk Masjid Jami. pewakif Masjid Jami. Nah, jadi dia menikah juga sama anaknya ini, Siti Johora namanya. Kawin. Ya, Jadi jadi makanya Islam itu- masuk ke Nias ini
versi ceritanya ini ada dua, satu dari Aceh, Tengku Polem, satu dari Padang. Dari Padang itu namanya Datuk Raja Ahmad. Raja Ahmad. Selisih waktunya nggak terlalu lama ya? Nggak Nggak terlalu lama. Jadi kawin dengan nias asli, makanya diterima. Makanya yang asli kampung istrinya itu di atas dulu. Makanya dihibarkannya semua ini sama Polem. Makanya pesisir ini semua satu kampung Islam Polem. Polem ya, markanya Polem semua. Mungkin saja juga Keluarga sana Polem. dihibarkannya juga sama Iya. keluarga ini. Paman. Jadi dulu kan di sini ada rumah gadang namanya Narakoto. Koto itu Narakoto itu ya, Koto dalam. Koto dari Minang itu Koto dalam itu dia. Jadi yang membawa misi agama itu ini. Ini Sementara ini tadi bukan. Dia misi dagang, Pak, misi dagang. Dagang. Satu dagang, ini bawa misi agama. Dia misi Iya, iya. agama. Jadi dua yang besar lah apa di sini. Karena sama-sama Islam. Sama-sama Islam. Padang Dan Aceh. Gitu. Baik, itu cerita soal Tengku Polem dan Datuk Raja Ahmad. Dua tokoh penting yang menjadi penyebar Islam di tanah Nias. Iya. Mudah-mudahan Allah lapangkan kubur mereka dan seluruh zuriatnya senantiasa Allah pelihara, dan kita juga bisa melanjutkan tugas-tugas dakwah dari mereka-mereka. Ya, alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan di Nias telah selesai dan waktunya kita kembali ke Medan. Terima kasih sudah ikut jalan-jalan dengan saya ke Tanah Nias, ke Gunung Sitoli. Sekarang di Bandara Binaka, kita akan pulang dengan penerbangan Citylink 1445. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.